Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Pada tahun 1163, ada dua wazir yang bersaing di Kairo. Salah satu dari mereka mengundang kaum Frank untuk campur tangan di Mesir. Yang lain mengajukan banding ke Nuruddin. Nuruddin diminta mengirim sirkuh ke Kairo. Pada 1165 baik Seljuk dan tentara Salib muncul di Mesir tetapi tidak mampu membangun basis. 2 tahun kemudian sirkuh kembali ke Mesir bersama keponakannya Salahuddin. Kali ini dia berhasil membangun otoritasnya di Delta Nil. Mustadi, Khalifah Fatimiyah terakhir terpaksa mengangkat Sirkuh sebagai wazirnya. Pada tahun 1169, Sirkuh meninggal dan keponakannya Salahuddin diangkat menggantikannya. Salahuddin adalah man of the hour. Dia melawan serangan berulang-ulang oleh tentara Salib di Mesir, memadamkan pemberontakan di dalam tentara dan memberi Mesir kelonggaran dari perang saudara yang tak henti-hentinya. Meskipun 3 abad pemerintahan Fatimiyah, penduduk Mesir tetap Sunni, mengikuti sekolah Sunafik. Pada 1171, Salahuddin menghapus Khilafah Fatimiyah. Nama Khalifah Abbasiyah dimasukkan dalam khutbah. Begitu damainya revolusi penting ini sehingga Khalifah Fatimiyah Mustadi bahkan tidak mengetahui perubahan ini dan meninggal dengan tenang beberapa minggu kemudian. Fatimiyah pernah begitu kuat sehingga mereka menguasai lebih dari setengah dunia Islam termasuk Mekah, Madinah dan Yerusalem, masuk ke dalam sejarah. Visi sejarah Sunni, yang diperjuangkan oleh Turki, menang. Dengan hilangnya perpecahan Fatimiyah, Islam Ortodoks bersatu melemparkan tantangan ke tentara Salib menyerang. Sejarawan sering memperdebatkan apakah manusialah yang mempengaruhi sejarah ataukah keadaan dan lingkungannya yang membentuk jalannya peristiwa. Argumen ini meleset dari intinya. Ada hubungan organik antara tindakan laki-laki dan perempuan dan keadaan di mana mereka beroperasi. Mereka yang memahat bangunan sejarah melakukannya dengan kekuatan mereka, membengkokkan aliran peristiwa sesuai keinginan mereka dan meninggalkan jejak yang menyala-nyala untuk diikuti dan diselesaikan orang lain. Tetapi mereka berhasil karena keadaan mendukung mereka. Pada akhirnya, hasil dari peristiwa sejarah adalah momen rahmat ilahi. Tidak jelas, a priori, apa hasil dari momen sejarah yang kritis nantinya. Salahuddin, mungkin yang paling terkenal dari tentara muslim setelah Ali bin Abu Thalib, adalah seorang pria yang membentuk sejarah dengan kemauan besinya. Prestasinya dalam mengusir tentara Salib dari Palestina dan Suriah sangat terkenal. Yang kurang terkenal adalah pencapaiannya dalam menyatukan tubuh politik Islam yang monolitik, bebas dari celah internal, yang menawarkan kepada umat Islam, untuk satu generasi, kesempatan untuk mendominasi peristiwa global. Generasi Salahuddinlah yang tidak hanya merebut kembali Yerusalem, tetapi juga meletakkan dasar kerajaan Islam di India dan secara singkat menahan kemajuan tentara Salib di Spanyol dan Afrika Utara. Dengan pembubaran kekhalifahan Fatimiyah di Kairo dan konsolidasi kekuasaan Salahuddin di Suriah dan Mesir, keseimbangan kekuatan di Mediterania Timur condong mendukung kaum Muslim. Arab, Yaman serta Irak Utara dan Anatolia Timur juga ditambahkan ke domain Salahuddin. Hanya masalah waktu sebelum beban kekuatan ini dibawa ke atas tentara Salib. Penyebab permusuhan diberikan oleh salah satu pemimpin Latin, Renaud de Chatillon. Renaud adalah raja kota-kota pesisir di Palestina dan Lebanon. Mengutip sejarawan terkenal Bahauddin, Renaud yang terkutuk ini adalah orang kafir yang hebat dan orang yang sangat kuat. Pada suatu kesempatan, ketika terjadi gencatan senjata antara kaum Muslim dan kaum Frank, dia menyerang dan membawa kabur sebuah karavan dari Mesir yang melewati wilayahnya. Dia menangkap orang-orang ini, menempatkan mereka untuk disiksa, melemparkan mereka ke dalam lubang dan memenjarakan beberapa di ruang bawah tanah. Ketika para tahanan keberatan dan menunjukkan bahwa ada gencatan senjata antara 2 orang, dia memprotes. "Minta Muhammadmu untuk membebaskanmu." Salahuddin, ketika dia mendengar kata-kata ini, bersumpah untuk membunuh orang kafir dengan tangannya sendiri. Sibila, putri raja sebelumnya Amauri dan suaminya Guy de Lusignan memerintah kerajaan Frank di Yerusalem pada saat itu. Salahuddin menuntut pembalasan atas penjarahan karavan dari Guy de Lusignan. Yang terakhir menolak. Salahuddin mengirim putranya Al-Afdal untuk memburu Renaud. Ibu kotanya Karak dikepung. Orang-orang Frank, setelah mendengar pengepungan ini, bersatu dan maju untuk menemui Al-Afdal. Pada gilirannya, Salahuddin tergerak untuk membantu putranya.
Kedua pasukan bertemu di tepi Danau Tiberias, dekat Hittin, pada tanggal 4 Juli tahun 1187. Salahuddin menempatkan dirinya di antara tentara salib dan danau, menghalangi mereka mengakses air. Orang-orang Frank itu menyerang. Dengan manuver yang terampil, pasukan Salahuddin mengepung kaum Frank dan menghancurkan mereka. Sebagian besar pemimpin mereka ditangkap atau dibunuh. Di antara mereka yang ditawan adalah Guy de Lusignan, Raja Yerusalem, dan Renaud, raja jahat dari kota-kota pesisir yang telah menyebabkan permusuhan. Termasuk di antara para pemimpin yang melarikan diri adalah Raimond dari Tripoli dan Hafs dari Tiberias. Salahuddin memperlakukan Guy de Lusignan dengan sopan tetapi memenggal kepala Renaud. Orang-orang Frank yang mundur bergerak menuju Tripoli, tetapi Salahuddin tidak memberi mereka kelonggaran. Tripoli dilanda badai. Acre berikutnya, Nablus, Ramallah, Jaffa dan Beirut membuka gerbang mereka untuk Sultan. Hanya Tripoli dan Tirus yang tetap diduduki oleh kaum Frank. Salahuddin kini mengalihkan perhatiannya ke Yerusalem, yang dikenal sebagai Al-Quds bagi umat Islam. Kota ini dijaga dengan baik oleh 60.000 tentara-tentara salib. Sultan tidak memiliki keinginan untuk menyebabkan pertumpahan darah dan menawarkan mereka kesempatan untuk menyerah secara damai dengan imbalan kebebasan untuk lewat dan akses ke tempat-tempat suci. Tawaran itu ditolak. Sultan memerintahkan kota itu dikepung. Para pembela kehilangan dukungan dari garis pantai, menyerah. Salahuddin, dalam kemurahan hatinya, membuat syarat penyerahan diri yang paling dermawan kepada musuh. Kaum Frank yang ingin tinggal di Palestina akan diizinkan untuk melakukannya, sebagai pria dan wanita bebas. Mereka yang ingin pergi akan diizinkan untuk pergi dengan rumah tangga dan barang-barang mereka di bawah perlindungan penuh dari Sultan. Orang-orang Yunani dan orang-orang Armenia diizinkan untuk tetap tinggal dengan hak kewarganegaraan penuh. Ketika Sibila, Ratu Yerusalem, meninggalkan kota, Sultan begitu tergerak oleh kesulitan rombongannya sehingga ia memerintahkan para suami dan putra yang dipenjarakan dari para wanita yang meratap itu untuk dibebaskan sehingga mereka dapat menemani keluarga mereka. Dalam banyak kasus, Sultan dan saudaranya membayar uang tebusan untuk membebaskan para tahanan. Jatuhnya Yerusalem mengirim Eropa ke dalam hiruk-pikuk. Paus Clement III menyerukan perang salib baru. Dunia Latin sedang bersiap-siap. Mereka yang mengambil salib termasuk Richard, Raja Inggris, Barbarossa, Raja Jerman, dan Augustus, Raja Prancis. Situasi militer di Suriah menguntungkan Salahuddin di darat dan tentara salib di laut. Salahuddin mencari aliansi dengan Yakub al-Mansur dari Maghrib untuk memblokade Mediterania Barat. Yakub memiliki tangan penuh dengan tentara salib di halaman belakang rumahnya sendiri. Raja Maghrib tidak menghargai cakupan global invasi Latin. Aliansi tidak terwujud dan tentara salib bebas memindahkan manusia dan material melintasi laut. Perang Salib ketiga adalah yang paling sengit dari semua perang salib di Palestina. Tentara Eropa bergerak melalui laut dan menjadikan Tirus sebagai pelabuhan utama mereka. Acre adalah titik perlawanan besar pertama dalam kemajuan mereka di Yerusalem. 3 raja Eropa mengepung kota sementara Salahuddin bergerak untuk membebaskan kota. Kebuntuan panjang pun terjadi, berlangsung lebih dari 2 tahun, dengan tuduhan dan tuduhan balasan. Pada banyak kesempatan, tentara Muslim menerobos dan membawa bantuan ke kota. Tapi tentara salib, dengan jalur laut mereka terbuka, dipasok kembali dan pengepungan dilanjutkan. Yang terjadi selanjutnya adalah perjuangan bersenjata epik antara salib dan bulan sabit. Tentara Salahuddin tersebar tipis di seluruh pantai Suriah dan pedalaman untuk berjaga-jaga terhadap serangan tentara salib tambahan melalui darat. Barbarossa, Kaisar Jerman, maju melalui Anatolia. Hanya ada tanda perlawanan dari Turki. Barbarossa menepis perlawanan ini, hanya untuk tenggelam di sungai Saraf dalam perjalanannya. Setelah kematiannya, tentara Jerman bubar dan hanya memainkan peran kecil dalam Perang Salib Ketiga. Para pembela di Acre menawarkan perlawanan yang gagah berani, tetapi setelah pengepungan yang panjang, kelelahan dan kehabisan tenaga, menyerah pada tahun 1191. Tentara salib yang menang mengamuk dan melanggar persyaratan menyerah, membantai siapa saja yang selamat dari pengepungan. Raja Richard sendiri dilaporkan telah membunuh garnisun setelah meletakkan senjatanya. Tentara salib beristirahat sebentar di Acre dan kemudian berbaris menyusuri pantai menuju Yerusalem. Salahuddin berbaris di samping mereka, mengawasi pasukan penyerbu.
Rute sepanjang 150 mil ditandai dengan banyak pertempuran tajam. Ketika tentara salib mendekati Askalon, Salahuddin menyadari bahwa kota itu tidak mungkin untuk dipertahankan, mengevakuasi kota dan meratakannya dengan tanah. Kebuntuan berkembang dengan Salahuddin menjaga rute pasokannya melalui darat sementara tentara salib menguasai laut. Richard dari Inggris akhirnya menyadari bahwa dia sedang menghadapi seorang pria baja yang teguh dan membuat tawaran untuk perdamaian. Pertemuan terjadi antara Richard dan Saifuddin, saudara laki-laki Salahuddin. Pada awalnya, Richard menuntut kembalinya Yerusalem dan semua wilayah yang telah dibebaskan sejak pertempuran Hittin. Tuntutan itu tidak dapat diterima dan ditolak. Pada saat inilah Richard membuat proposal bersejarahnya untuk membawa perdamaian ke Yerusalem. Menurut ketentuannya, saudara perempuan Richard akan menikah dengan saudara laki-laki Salahuddin, Saifuddin. Tentara salib akan memberikan pantai sebagai mas kawin kepada pengantin wanita. Salahuddin akan memberikan Yerusalem kepada saudaranya. Pengantin akan memerintah kerajaan, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, menyatukan dua agama dalam ikatan keluarga. Salahuddin menyambut baik usulan tersebut. Tetapi para imam dan banyak di antara kaum Frank menentang. Ancaman dibuat untuk komunikasi mantan Raja Richard. Lelah dan muak dengan pemikiran sempit rekan-rekannya, Richard ingin pulang. Akhirnya, perjanjian damai disimpulkan antara Richard dan Salahuddin. Menurut ketentuannya, Yerusalem akan tetap berada di bawah Sultan tetapi akan terbuka untuk peziarah dari semua agama. Kebebasan beribadah akan dijamin. Perang Salib Ketiga mengerahkan semua energi Eropa pada satu usaha, yaitu, merebut Yerusalem. Tetapi semua yang dapat diklaim oleh kekuatan penuh Eropa dan sumber daya gabungan para rajanya hanyalah satu benteng yang tidak penting, Acre. Salahuddin kembali ke Damaskus, menang dan dipuji oleh rekan-rekannya sebagai simbol keberanian dan kesatria. Dia telah mencapai apa yang beberapa sebelumnya telah dicapai, yaitu umat bersatu menghadapi musuh bersama. Dia menghabiskan sisa hari-harinya dalam doa dan amal, membangun sekolah, rumah sakit dan mendirikan pemerintahan yang adil di wilayahnya. Pangeran prajurit ini meninggal pada tanggal 4 Maret tahun 1193. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.